Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video kali ini aku bakal prediksi Newcastle United versus Arsenal yang akan berdua dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris di Stadion St. James Park Minggu 7 Mei 2023 pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pada video kali ini guys, gue akan ngobrolin poin gila Newcastle, Arsenal, Raja London, Callum Wilson patahkan rekor Alan Shearer, gol Gabriel Jesus sama dengan 0 kalah, kesaktian Eddie Howe, head-to-head prediksi susunan pemain, komentar Eddie Howe dan Mikel Arteta di konferensi pers, peluang juara Arsenal, roh Fabregas hapus ngeden, serta prediksi skor. Langsung aja kita mulai guys. Newcastle United berhasil mendobrak kekuasaan The Big Six di Liga Inggris 2022-2023 dengan menempati urutan 3 lewat torehan 65 poin dari 33 pertandingan ya guys. Hanya pada Premier League musim 95-96, Newcastle bisa meraih poin lebih tinggi dari 33 laga, yakni 67 poin. Saat itu Newcastle menutup musim dengan menjadi runner-up, tertinggal 4 poin dari sang juara Manchester United. Sementara itu Arsenal yang kini menempati urutan 2 klasemen dengan tertinggal 1 poin dari Manchester City masih menjaga asa menjadi kampiun guys. Terbaru, Arsenal menggilas Chelsea 3-1 sehingga The Gunners untuk pertama kalinya tak terkalahkan di Derby London dalam semusim Premier League sejak 2004-2005. Arsenal juga mengukuhkan diri sebagai Raja London karena menjadi klub yang paling sering menang dalam Derby London di Premier League sebanyak 150 kali. Pasukan Mikel Arteta akan mendapat pujian berat karena anak-anak asuh Eddie Howe paling mahir menciptakan peluang matang berpotensi jadi gol dalam 4 laga Liga Inggris terakhir guys. Sekarang kita bahas tuan rumah Newcastle United guys. Newcastle sedang pasang gigi 6 sehingga mampu meraih 8 kemenangan dalam 9 laga Liga Inggris terakhir dan cuma 1 kali kalah guys. Bahkan dalam 3 pertandingan Premier League terakhir Newcastle selalu membantai lawan-lawannya guys. 6-1 versus Tottenham Hotspur, 4-1 versus Everton dan 3-1 versus Southampton. Total cetak 13 gol dan cuma kebobolan 3, benar-benar catatan yang luar biasa untuk Callum Wilson dan kawan-kawan. Nah, kalau Wilson, meski suka kena rotasi karena bergantian dengan Alexander Isak sebagai penyerang tengah, menjadi jagoan utama Newcastle United dalam menciptakan gol guys. Dalam usia 31 tahun, Callum Wilson sanggup mengukir 8 gol di Premier League pada bulan April 2023. Pencapaian tersebut membuat Wilson jadi pemain Newcastle paling tajam dalam sebulan di Premier League. Wilson memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Alan Shearer dengan torehan 7 gol pada September 1999. Selain Wilson, Alexander Isak dan Joelinton juga kerap menjadi jawaban saat Newcastle United mengalami kebuntuan guys. Buat Isak, nanti akan gue beri cerita hebat tentang striker berumur 23 tahun tersebut guys. Sekarang kita bahas tim tamu Arsenal guys. Arsenal akhirnya menyelesaikan rentetan kegagalan meraih kemenangan dalam 4 partai beruntun di Liga Inggris dengan menumbangkan Chelsea. Sebelum menang atas The Blues, Arsenal 3 kali berturut-turut seri versus Liverpool, West Ham United, dan Southampton. Bahkan saat melawan Liverpool dan West Ham, Arsenal unggul 2-0 lebih dulu sebelum akhirnya seri 2 sama guys. Setelah seri 3 kali itu, The Gunners disikat Manchester City 1-4 hingga sekarang kehilangan posisi puncak klasemen yang direbut pasukan Pep Guardiola. Meski sempat mengalami penurunan performa, Arsenal masih konsisten mencetak gol guys dalam 14 pertandingan Premier League beruntun. Soal menjebol jala gawang musuh nih guys, Arsenal memang tak kesulitan, apalagi keran gol Gabriel Jesus mulai mengalir deras. Menariknya guys, Gab Jesus ini sudah menyerangkan 55 gol di Premier League dan tiap dia cetak gol, timnya nggak pernah kalah guys. 50 menang dan 5 seri. Catatan tersebut merupakan sejarah di Premier League. Gab Jesus mengalahkan James Milner yang tak terkalahkan dalam 54 laga di Premier League ketika menciptakan gol. Selain Gab Jesus, Arsenal masih mempunyai meriam London hebat lainnya seperti Martin Odegaard dan Bukayo Saka. Belum lagi kalau Gabriel Martinelli kembali mendapatkan tempatnya di starting 11 Arsenal. Sekarang kita bahas head to head nih guys. Pada pertemuan Liga Inggris pertama, Arsenal versus
Newcastle United di Stadion Emirates 3 Januari 2023, skor berkesudahan 0-0 guys. Laga tersebut cuma satu dari dua pertandingan Premier League di mana Arsenal imbang 0-0 sejak awal 2022. Menariknya, satu laga lagi saat Arsenal seri 0-0 tersebut juga melibatkan Nick Pope di posisi penjaga gawang, yakni ketika Pope masih membela Burnley pada Januari 2022. Total, Pope mementahkan 4 shots on target Arsenal ketika Newcastle berkunjung ke Emirates Stadium, sehingga dinobatkan sebagai man of the match. Perjumpaan Arsenal vs Newcastle juga berlangsung cukup kotor karena ada 9 kartu kuning bertebaran dan sampai saat ini masih menjadi laga Liga Inggris 2022-2023 dengan jumlah kartu kuning terbanyak. Eddie Howe sangat pantas mendapat kredit dari kebangkitan Newcastle United guys. Sejak menjabat sebagai pelatih pada 8 November 2021, Howe membuat Newcastle memiliki rekor kandang brilian di Premier League. Howe membantu Newcastle meraih 63 poin dari potensi maksimal 90 poin, alias rata-rata 2,10 poin per laga. Dalam periode ini, cuma Liverpool, Manchester City, dan Manchester United yang lebih sedikit kalah daripada Newcastle di kandang. Sebuah prestasi yang fenomenal bagi Eddie Howe, mengingat saat dia datang, The Magpies berada di urutan 19 klasemen dan cuma meraih 5 poin dari 11 laga. Jadi Arsenal butuh mengerahkan kemampuan terdahsyat untuk bisa mengamankan poin di markas Newcastle United. Sekarang kita bahas starting lineup dan komentar pelatih guys. Newcastle United dipastikan tanpa bek tengah Jamal Lascelles yang masih mengalami cedera betis. Gelandang Sean Longstaff yang sempat mengalami cedera kaki sudah mengalami perkembangan pemulihan signifikan meskipun belum latihan penuh bersama rekan-rekan timnya. Dan winger Alan Saint-Maximin sudah sembuh dari cedera hamstring. Adapun Arsenal masih belum bisa diperkuat bek tengah William Saliba cedera punggung, bek kanan Takehiro Tomiyasu cedera lutut, dan gelandang Mohamed Elneny cedera lutut. Sementara itu, bek tengah Gabriel Magalhaes yang sempat cedera ankle sehingga ditarik keluar ketika melawan Chelsea punya kans kembali merumput. Namun, Mikel Arteta belum bisa memastikan sepenuhnya Magalhaes pasti atau tidak beraksi. Sekarang gue coba prediksi susunan pemain Newcastle United versus Arsenal ya guys, sekaligus menampilkan komentar kedua pelatih Eddie Howe dan Mikel Arteta di konferensi pers. Kita mulai dari kubu Newcastle United guys. Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Nick Pope, 4 back ada Kieran Trippier, Fabian Schär, Sven Botman, dan Dan Burn. 3 gelandang ada Joe Willock, Bruno Guimaraes, dan Joe Linton. Di posisi trio penyerang ada Jacob Murphy, Callum Wilson, dan Anthony Gordon. Berikut ini pernyataan dari Eddie Howe di konferensi pers guys. Belum ada yang kami selesaikan. Kami bersaing melawan tim elit yang akan berjuang sampai akhir dan kami harus melakukan hal yang sama. Dalam 5 pertandingan, kami harus memberikan persiapan terbaik dan fokus karena pertarungan yang kami jalani bisa berlanjut hingga akhir musim. Bukan pertama kalinya ada godaan untuk memainkan Callum dan Alex bersama. Saat Anda menganalisis pertandingan berikutnya, Anda harus menganalisis lawan, diri Anda sendiri, dan memilih tim terbaik untuk mencoba dan memenangi pertandingan. Itu tidak akan berbeda pada akhir pekan ini. Saya telah berbicara tentang banyak skenario berbeda, tetapi pada akhirnya keputusan akhir saya adalah apa yang dibutuhkan tim daripada apa yang dibutuhkan Callum atau Alex. Tergantung kepada saya untuk membuat keputusan yang tepat. Kita lanjut ke kubu Arsenal guys. Menurut gue mereka akan menggunakan taktik 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Aaron Ramsdale, 4 back ada Ben White, Jacob Kiwior, Gabriel Magalhaes, Alexander Zinchenko. 3 gelandang ditempati oleh Martin Odegaard, Jorginho, dan Granit Xhaka. Di posisi Trisula ada Bukayo Saka, Gabriel Jesus, dan Leandro Trossard. Berikut ini statement dari Mikel Arteta guys. Kami perlu menemukan momen di mana hal ini krusial dalam pertandingan untuk mematikan mereka dan mendapatkan cara yang lebih bagus untuk menyelesaikan pertandingan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Manchester City telah memenangi banyak pertandingan dalam beberapa bulan terakhir dan jika mereka terus melakukannya, maka mereka pantas memenangi Liga. Jika tidak, maka kami harus siap memenangi pertandingan kami untuk berada di sana. Kami tidak tahu apa yang Manchester City pikirkan saat ini atau apa fokus mereka. Mereka akan mencoba memenangi setiap pertandingan. Kami akan mencoba melakukan hal yang sama, kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Kita masuk ke kesimpulan ini guys. Alexander Isak bisa menjadi senjata mematikan Newcastle United untuk meredam Arsenal. Dengan catatan 7 gol dan 1 assist dalam 9 laga Liga Inggris terakhir, Isak menunjukkan dirinya sudah nyetel dengan kultur Premier League dan siap membantu timnya meraih tiket ke Liga Champions. Dalam 9 laga Premier League terakhir, Alexander Isak juga menjadi pemain Newcastle United yang paling banyak melakukan gocekan sukses guys, 37 kali. Akan tetapi, Arsenal juga mempunyai kartu as dalam diri sang kapten Martin Odegaard.
Di saat Arsenal oleng sejak awal April cuma meraih 9 poin dari 6 pertandingan Premier League, Odegaard memberikan kontribusi yang patut dipuji guys. Gelandang serang asal Norwegia ini terlibat dalam 5 gol Arsenal dari 6 laga terakhir dengan rincian 4 gol dan 1 assist. Sejauh ini Martin Odegaard sudah terlibat dalam 22 gol Arsenal dengan 14 gol dan 8 assist. Catatan keterlibatan gol Odegaard hanya berada di bawah Bukayo Saka yang terlibat untuk 25 gol The Gunners guys. Selain itu, satu-satunya gelandang tengah Arsenal yang bisa lebih produktif dalam semusim Premier League dibandingkan Odegaard hanya Cesc Fabregas. Pada Liga Inggris 2009-2010, Fabregas sanggup membukukan 15 gol untuk Arsenal. Jika Fabregas bisa menaungi Odegaard, maka Arsenal tak perlu ragu menanti gol bermunculan. Fabregas hapus ngeden Arsenal. Kendati menurut superkomputer, kans Arsenal untuk juara Liga Inggris musim ini tinggal 6%, tetapi harapan itu selalu ada guys. Kesimpulannya, prediksi skor Newcastle United versus Arsenal dari gue, Martin Odegaard CS akan menumbangkan Callum Wilson dan kawan-kawan dengan skor 3-2. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Yan Tambunan atau lo justru menjagokan Newcastle yang bisa meraih 3 poin? Coba kita ngobrol di kolom komentar guys. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat dan buat lo yang menikmati video-video Bang Yan Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Yan Tambunan. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, Tuhan memberkati.